Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Buria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari apa saja yang harus disiapkan untuk melaksanakan praktik debat. Jadi sebelum praktik debat kita harus tahu apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita harus memahami unsur-unsur debat, kemudian mekanisme debat, bagaimana proses jalannya sebuah debat itu. Yang terakhir, detail tugas masing-masing dari tim debat itu apa saja, sehingga nanti kita bisa tahu tugasnya masing-masing. Baiklah, kita akan langsung mengetahui apa saja sebenarnya unsur-unsur debat. Tetapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat sebenarnya debat itu apa? Ya, debat adalah pertukaran pendapat mengenai suatu hal atau isu disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu yang disebut dengan debat. Jadi di sana terdapat adu argumentasi. Keduanya saling mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, apa saja unsur dari debat? Yang pertama, ada mosi. Mosi itu adalah topik atau isu yang akan diperdebatkan. Jadi apa topik yang akan dibahas atau diperdebatkan oleh peserta debat? Yang kedua, adanya tim afirmasi, yaitu tim yang setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut. Contohnya, mosi pembelajaran jarak jauh membuat siswa malas belajar. Nah, contohnya mosi seperti itu, maka tim afirmasi adalah tim pro atau tim yang setuju terhadap mosi. Jadi setuju bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa menyebabkan siswa menjadi malas belajar. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui dalam unsur debat ada tim oposisi atau disebut dengan tim kontra, yaitu tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas untuk memberikan argumentasi untuk menolak mosi tersebut. Jadi tim kontra ini tugasnya memberikan argumentasi yang menolak mosi, tidak setuju bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa menyebabkan siswa malas belajar. Argumentasinya apa, alasannya nanti apa, begitu ya. Kemudian yang keempat ada tim netral, yaitu tim yang tidak mendukung maupun tidak menolak mosi. Ya, artinya mereka ada di posisi yang netral. Jadi argumentasinya harus ada di posisi yang netral, tidak mendukung maupun tidak menolak mosi. Ada di tengah-tengah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah moderator. Siapa moderator ini? Moderator adalah pemimpin dan pemandu jalannya debat. Jadi dalam perdebatan nanti moderator dia yang membuka, memandu jalannya perdebatan dan menutup acara debat. Oke, ini tadi adalah unsur-unsur debat ya. Ada mosi, tim afirmasi atau tim pro, tim oposisi atau tim kontra, tim netral, dan moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian tugas tim debat. Apa saja pembagian tugasnya? Yang pertama kita bahas dulu tugas moderator itu apa, seperti itu ya. Yang pertama, tugas moderator itu membuka acara debat. Jadi dia yang membuka acara debat. Setelah acara dibuka, dia akan menyampaikan mosi debat dan tata tertib debat. Mosinya apa yang mau dibahas? Contohnya tadi, misalnya mosi pembelajaran jarak jauh menyebabkan siswa malas belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga mempersilahkan tim debat memperkenalkan diri. Jadi moderator mempersilahkan masing-masing tim nanti untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi atau tim pro. Selanjutnya tim kontra dan tim netral, seperti itu. Yang keempat,
moderator akan memandu jalannya debat. Dan yang terakhir, moderator akan menutup jalannya debat. Ini contoh ya, contoh kalimat moderator ketika menjadi moderator debat itu seperti apa. Seperti ini kurang lebih contohnya ya. Ini adalah debat kompetitif yang ada di kelas misalnya. Jadi nggak ada juri di sini ya, hanya ada guru bahasa Indonesia dan juga teman-teman di kelas misalnya. Jadi bisa dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang terhormat Ibu Guru. Siapa Bapak Ibu gurunya yang mengajar ya, selaku guru bahasa Indonesia di kelas apa, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur mari kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izinnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan debat di kelas yang sama-sama kita cintai. Adapun mosi debat pada hari ini adalah, nah ini disebutkan mosinya apa. Saya selaku moderator akan memimpin dan memandu acara debat hari ini. Peserta debat terbagi atas 2 tim afirmasi dan tim oposisi. Ini misalnya debatnya hanya ada 2 tim ya, tidak 3. Seluruh peserta debat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Baiklah, Ibu dan teman-teman, marilah kita buka acara debat hari ini dengan mengucapkan basmalah. Maka acara debat pada hari ini resmi saya buka. Kemudian diketuk 3 kali. Silakan masing-masing tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Selanjutnya silakan tim oposisi. Selanjutnya pembicara dari tim afirmasi saya persilakan menyampaikan argumennya dalam waktu 3 menit. Pembicara dari tim oposisi silakan sampaikan argumennya dalam 3 menit. Selanjutnya silakan berikan tanggapan kepada komentar tim lawan. Dimulai dari tim afirmasi, selanjutnya tim oposisi. Waktu untuk penyampaian tanggapan sudah selesai. Selanjutnya saya minta masing-masing kelompok menyampaikan ulasan penutupnya selama 2 menit. Silakan tim afirmasi, silakan tim oposisi. Nah, ini terakhir ya penutup. Demikianlah Ibu dan teman-teman yang saya banggakan. Dengan ini acara debat kita pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucapkan hamdalah, debat hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh sederhana kalimat moderator debat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pembagian tugas dari tim afirmasi. Jadi tim afirmasi itu ada 3 pembicara ya. Pembicara pertama atau pembicara 1, pembicara 2, dan juga pembicara 3. Kita bahas dulu untuk tugas pembicara 1. Apa saja tugasnya? Yang pertama, pembicara 1 itu menyampaikan definisi dari topik yang diberikan. Jadi dia menyampaikan pengertian atau definisi dari mosi. Misalnya tadi adalah mosinya pembelajaran jarak jauh menyebabkan siswa malas belajar. Maka PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu definisinya apa? Dan malas belajar itu apa? Seperti itu ya. Kemudian menyampaikan pandangan secara umum tentang topik yang berisikan benang merah. Jadi pandangan secara umum tentang mosi itu apa? Dia posisinya afirmasi berarti menyetujui mosi. Menyetujui bahwa pembelajaran jarak jauh itu menyebabkan siswa malas belajar. Itu argumen alasannya apa? Kemudian menyampaikan pembagian kerja tim. Menyampaikan pembagian kerja tim pembicara 2 nanti apa saja tugasnya, pembicara 3 juga apa. Kemudian yang kelima menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Jadi terakhir setelah menyampaikan argumentasi tadi juga disampaikan juga kesimpulannya apa. Ya, inti dari argumentasinya tadi apa? Itu pembicara 1 ya. Kemudian pembicara 2 ini tugasnya yang pertama menyanggah argumen pembicara 1 dari tim oposisi. Jadi nanti pembicara 2 ini tugasnya menyanggah argumentasi dari tim oposisi. Pembicara 1 dari tim oposisi nanti akan menyampaikan argumen. Baru pembicara 2 dari tim afirmasi ini nanti akan menyanggah argumen tersebut. Setelah menyanggah kemudian menyampaikan kembali pandangan secara umum terhadap topiknya apa gitu. Kemudian menyampaikan argumen dan menyampaikan kesimpulan dari argumennya apa. Yang ketiga atau pembicara ketiga ini tugasnya ngapain? Tugasnya apa? Yang pertama menyanggah argumen lawan. Jadi di sini tugasnya menyanggah argumen dari pembicara kedua atau pembicara ke-1 boleh dari tim oposisi, tim lawan. Jadi memprioritaskan pada poin yang paling penting dari apa yang sudah disampaikan.
Kemudian menegaskan kembali pandangan umum terhadap topiknya apa dan menyimpulkan argumen tim. Nah, catatannya untuk pembicara 3 ini tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru. Jadi hanya seperti memberikan kesimpulan atau menarik inti atau benang merah dari apa yang disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, begitu ya. Jadi tidak ada argumen baru. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini contoh ya, contoh kalimat dari tim afirmasi pembicara 1. Apa contohnya? Kalimatnya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Di awal ini harus menyampaikan terima kasih kepada moderator dan juga tim juri kalau memang ada, itu sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi. Kemudian memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan anggota timnya dan tugasnya apa saja. Kemudian menyampaikan mosinya apa, mosi yang dibicarakan, kemudian menyampaikan argumentasinya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh kalimat dari tim afirmasi pembicara 1. Nah, sekarang pembagian tugas tim oposisi. Sebenarnya kurang lebih sama ya untuk pembagian tugas pembicara 1, 2, dan 3 tim oposisi dengan tim afirmasi. Nah, kalau tim oposisi pembicara 1, yang pertama sama menyampaikan pandangan tim terhadap definisi yang diberikan oleh tim afirmasi, kemudian menyanggah argumen pembicara 1. Jadi yang pertama berbicara kan tim afirmasi. Nah, tim oposisi pembicara 1 ini bisa menyanggah argumen tadi. Kemudian menyampaikan pandangan secara umum topik yang berisikan benang merah. Kemudian menyampaikan pembagian kerja tim, menyampaikan argumen yang pertama dan menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Untuk pembicara 2 kurang lebih sama ya. Jadi menyanggah argumen pembicara 1 dari tim oposisi, menyampaikan kembali pandangan secara umum, kemudian menyampaikan argumen dan menyampaikan kesimpulan. Pembicara 3 juga seperti itu sama, bisa menyanggah, kemudian menyampaikan argumen atau menyimpulkan argumen dari pembicara 1, 2 ya. Menekankan lagi. Jadi pembicara 3 ini seperti menyimpulkan apa yang sudah disampaikan pembicara 1 dan 2 dari tim oposisi ya. Oke, selanjutnya teknis pelaksanaan debat itu seperti apa? Yang pertama, kita cek dulu yang pertama ya, ada pembukaan. Jadi moderator membuka acara, membacakan mosi, tata tertib debat, dan mempersilahkan peserta debat untuk memperkenalkan diri dan timnya. Ini pertama. Berikutnya, perkenalan diri. Masing-masing peserta tim debat memperkenalkan diri dan anggotanya, dimulai dari tim afirmasi. Kemudian menyampaikan argumentasi. Jadi setiap tim ini menyampaikan pernyataan atau argumentasi pertama mengenai mosi debat. Dimulai dari pembicara 1 dari tim afirmasi dulu. Kemudian pelaksanaan debat. Pada bagian ini termasuk inti debat karena setiap tim saling menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan. Misalnya tim pro menyanggah argumentasi tim kontra atau sebaliknya tim kontra menyanggah argumen tim pro. Di sini saling menyanggah dan mengkonfirmasi gitu ya. Yang terakhir kesimpulan. Jadi bagian ini berisi menyampaikan pernyataan penutup atau pidato penutup kesimpulan debat dari setiap tim. Biasanya boleh pembicara kedua atau pembicara ketiga yang menyatakan boleh. Dimulai dari tim afirmasi ya, lalu tim oposisi. Terakhir moderator menutup acara debat. Maka berakhirlah acara debat tersebut. Ini adalah teknis pelaksanaannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Demikian tadi adalah persiapan untuk melaksanakan praktik debat. Jadi kalian harus mengetahui unsurnya, mekanismenya, kemudian bagaimana tugas-tugas dari setiap tim debat agar bisa menjalankan debat dengan baik dan terarah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.